warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Wah, kompak sekali ya jawabnya. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Siapa yang belum sarapan? Sudah sarapan semuanya ya? Pinter. Setiap mau berangkat ke sekolah, anak-anak harus sarapan terlebih dahulu di rumah supaya kita dapat melaksanakan pembelajaran dengan semangat dan kuat. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah, semoga dengan berdoa tadi kegiatan pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, anak-anak, oh iya, Ibu lupa ya belum menanyakan kabar kalian semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, semangat semuanya ya. Tapi biar tambah lebih semangat, Ibu akan mengajak kalian untuk ice breaking ya. Ice breaking seperti yang Ibu Guru ajarkan minggu-minggu kemarin. Ice breaking tepuk semangat. Masih ingat? Ya, kita mulai ya ice breakingnya ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dung 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 tek 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 tek. Dung 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 tek. Dung 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 tek 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 tek. Dung 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 tek. Semangat. Rasa. Alhamdulillah semuanya sehat-sehat. Ibu absen terlebih dahulu ya. Ibu cek kehadirannya. Alia Aprilia hadir. Angga Hermawan hadir. Angelia Renata. Mana Angelia Renata? Oh ya, di belakang sendiri ya. Hadir. Dwinaya Fitria hadir. Imania Safea hadir. Zahra Kirana hadir. Dani Rahardi, iya hadir. Alhamdulillah semuanya hadir, tidak ada yang tidak masuk hari ini. Baik, Ibu ingin bertanya kepada kalian semua, minggu kemarin kita belajar tentang apa? Iya, tentang azan dan iqamah. Apa pengertian dari azan? Ada yang tahu? Angkat tangan. Iya Mbak Fitrah? Iya, benar sekali. Kalau pengertiannya iqamah, siapa yang bisa menjawab? Iya, Mas Dani. Apa, Mas? Iya, betul sekali. Sekarang, kalau azan dikumandangkan, itu artinya waktunya untuk melaksanakan apa? Waktunya melaksanakan sholat. Maka dari itu, hari ini kita akan belajar materi mengenai sholat, terutama khususnya ketentuan sholat fardu. Nah, untuk lebih memotivasi anak-anak semuanya, Ibu Guru akan menjelaskan gambarannya secara singkat ya. Sholat adalah amalan yang paling utama. Amalan yang paling utama. Sholat juga merupakan amalan yang pertama kali dihisab ketika hari kiamat. Jadi, apabila sholatnya baik, maka amalan-amalan yang lain juga dianggap baik.
Tapi apabila sholatnya kurang baik, amalan-amalan yang lain dianggap tidak baik. Maka dari itu, dari ini kita harus belajar dengan sungguh-sungguh materi tentang sholat ini, ya. Ya. Kemudian tujuan dari pembelajaran kita hari ini Ibu akan sampaikan ya. Tujuan yang pertama, melalui penjelasan siswa dapat melaksanakan sholat fardu dengan khusyuk dan tenang. Yang kedua, melalui penjelasan siswa dapat melaksanakan sholat fardu sesuai dengan ketentuan-ketentuannya dengan benar. Yang ketiga, melalui pembelajaran menggunakan media pembelajaran, siswa dapat menyebutkan ketentuan-ketentuan sholat fardu. Dan melalui yang keempat, melalui diskusi, siswa dapat mempresentasikan ketentuan-ketentuan sholat fardu. Nah, itu tadi tujuan-tujuan yang akan kita laksanakan, yang akan kita dapatkan di pembelajaran kali ini. Baik, kita mulai pembelajarannya ya. Sudah siap? Sudah siap semua, bagus. Baik, pertama kali terlebih dahulu anak-anak buka bukunya ya. Buka bukunya bab 2, judulnya ketentuan sholat fardu. Itu ada di halaman 18 sampai halaman 23. Dibaca dulu bukunya. Bu Guru kasih waktu 10 menit untuk membaca. Sudah 10 menit? Sudah selesai membacanya? Sudah paham semuanya? Duh, kok diam? Baik, sekarang gantian Ibu yang menjelaskan. Kalian diam ya. Sholat fardu, seperti yang Ibu katakan di awal tadi, sholat fardu adalah amalan yang paling utama, yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Kalau sholatnya bagus, amalan-amalan yang lain dianggap bagus. Tapi kalau sholatnya jelek, amalan-amalan yang lain juga dianggap jelek, kurang bagus. Nah, orang yang sholat itu akan terhapus dosanya. Orang yang melakukan sholat itu ibarat mandi di air yang jernih. Subhanallah, mandi di air yang jernih, dosanya luntur semua. Jadi anak-anak sangat penting untuk belajar tentang sholat, terutama ketentuan-ketentuan dalam sholat. Setelah ini, ayo anak-anak, ada yang ingin bertanya? Guru buka untuk sesi bertanyanya terlebih dahulu. Barangkali tadi waktu membaca belum jelas materinya, atau Ibu menjelaskan tadi juga ada kata-kata yang belum dipahami. Boleh bertanya, angkat tangannya. Iya, Mbak Alia, mau bertanya apa, Nak? Oh, sholat fardu artinya. Artinya sholat fardu itu, sholat fardu adalah sholat yang wajib untuk dikerjakan. Ada berapa waktu? Ada yang tahu? Iya, ada 5 waktu. Yang pertama adalah sholat subuh. Yang kedua, sholat zuhur. Yang ketiga, sholat asar. Yang keempat, sholat maghrib. Dan yang kelima adalah sholat isya. Iya. Jadi sholat fardu tadi apa? Sholat fardu adalah sholat yang hukumnya wajib dikerjakan. Sudah paham, Mbak Alia? Iya, pinter. Kemudian siapa lagi yang ingin bertanya? Angkat tangan. Iya, Mbak Fea. Mbak Fea mau tanya apa? Oh, pertanyaan yang bagus. Kenapa Bu Guru saya selalu disuruh Ibu untuk sholat? Padahal sholat itu capek. Saya enak-enak bermain, disuruh Ibu sholat. Enak-enak nonton TV, disuruh sholat. Ya, karena memang kalian semua ini masih kelas 2 MI. Tetapi kalau masalah sholat itu kalian latihan ya, supaya besok ketika dewasa tidak kaget. Ya, sekarang
Ibu beri perumpamaan ya. Coba kalian lihat lampu. Lihat lampu itu yang bersinar, ayo lihat. Nah, lampu itu bagaimana menurut kalian? Warnanya putih, terang, bersinar, bentuknya bagus, bermanfaat untuk menerangi kita belajar di sini. Nah, kalau di rumah juga seperti itu. Lampu di rumah bisa kita gunakan untuk menonton televisi jika malam hari. Bisa kita gunakan untuk belajar, untuk penerangan ketika malam hari, ketika bermain. Nah, kira-kira lampu tersebut kenapa bisa menyala? Karena ada listrik. Kalau lampunya ada listrik, ada lampu. Bisa menyala, ada yang menghubungkan. Itu tadi panjang-panjang, apa yang menghubungkan? Iya, kabel. Benar sekali. Nah, lampu bisa menyala karena ada energi listrik yang disalurkan dari kabel. Coba bayangkan kalau tidak ada kabel, kira-kira lampunya menyala tidak? Tidak menyala ya. Lampunya tidak bisa menyala. Kalau tidak bisa menyala, ruangannya akan gelap. Lampunya tidak bermanfaat dan juga lampunya tidak bisa kita gunakan untuk apa-apa, tidak bisa menerangi. Nah, terus hubungannya apa, Bu? Lampu sama kita sholat. Nah, hubungannya itu, Nak, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah cahaya di dalam hidup kita, sedangkan kita sendiri ini adalah lampu-lampunya. Kemudian sholat atau ibadah adalah kabel yang menghubungkan kita dengan Allah. Bayangkan saja jika kita tidak beribadah, kita tidak sholat, maka kita tidak punya kabel yang menghubungkan dengan Allah. Berarti nanti hidup kita menjadi gelap, menjadi tidak bermanfaat dan kita tersesat. Jadi singkatnya, sholat itu sebagai perantara agar kita terhubung dengan Allah, perantara hubungan kita dengan Allah. Sudah bisa difahami, Mbak Fea? Iya, jadi kalau diajak ibunya sholat harus senang karena lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah paham ya? Ada yang ingin bertanya lagi? Sudah tidak ada? Baik, kalau sudah tidak ada, Ibu lanjutkan belajarnya dengan Ibu punya sesuatu. Nah, ini adalah media pembelajaran yang akan kita gunakan untuk belajar hari ini. Namanya adalah lempeng, ya. Bisa dilihat? Iya, ini adalah medianya. Media lempeng ini kepanjangan dari lemari pengetahuan. Isinya adalah subbab-subbab yang terdapat pada materi ketentuan sholat fardu. Kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka medianya. Nah, ini dia medianya. Ini judulnya, ketentuan sholat fardu. Kita buka. Nah, masing-masing di sini terdapat gulungan kertas yang berisi setiap materi yang akan kita bahas satu persatu. Kita ambil dari atas dulu ya. Kita letakkan medianya. Nah, ini dia yang pertama. Materi yang pertama adalah syarat wajib sholat. Nah, syarat wajib sholat ini ada 3. Yang pertama adalah beragama Islam. Nah, beragama Islam. Setiap perempuan dan laki-laki yang beragama Islam wajib untuk melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua adalah balik atau dewasa, sudah dewasa. Nah, balik atau sudah dewasa ini maksudnya anak laki-laki yang sudah berumur 15 tahun, itu ukuran baliknya anak laki-laki, atau sudah mengeluarkan mani ketika berumur 9 tahun. Kalau perempuan, ukuran baliknya sama, umur 15 tahun.
Tetapi kalau umur 9 tahun sudah mengeluarkan darah haid, berarti dia sudah balik. Jadi wajib untuk melaksanakan sholat. Kemudian yang ketiga adalah berakal sehat. Nah, berakal sehat ini adalah orang-orang yang wajib untuk melaksanakan sholat. Lalu orang yang tidak wajib melaksanakan sholat itu seperti apa, Bu? Orang yang tidak wajib melaksanakan sholat itu orang yang akalnya tidak sehat, seperti akalnya hilang ya, mabuk, pingsan, atau gila. Nah, itu tidak wajib untuk melaksanakan sholat. Kemudian kita ambil yang kedua. Yang kedua adalah syarat sah sholat. Nah, syarat sah sholat ini terdiri dari ada 5 ya. Yang pertama adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu apa? Contohnya, iya, ada yang bisa. Apa contohnya? Mbak Zahra? Iya, buang air kecil, buang air besar, atau buang angin. Ya, cara mensucikannya dengan berwudu. Kalau hadas besar, contohnya, teng-teng. Belum ada yang tahu ya? Kalau hadas besar itu contohnya darah haid, darah nifas, mengeluarkan darah wiladah, dan junub. Cara mensucikannya dengan mandi besar. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat tinggal dari najis. Jadi badannya harus suci, pakaian yang digunakan untuk sholat, mukenahnya, sarungnya harus suci, dan tempat yang digunakan untuk sholat harus suci dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Nah, menutup aurat ini ada batasan antara laki-laki dan perempuan. Batasan auratnya berbeda ya. Kalau laki-laki auratnya dari pusar sampai ke lutut. Kalau perempuan, iya, dari seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Pinter. Yang keempat, mengetahui masuknya waktu sholat. Jadi harus tahu kapan waktunya sholat subuh, kapan waktunya sholat duhur, sholat asar, kapan waktunya sholat maghrib, kapan waktunya sholat isya. Harus tahu ya waktunya. Yang kelima adalah menghadap kiblat. Kiblatnya muslim, orang muslim itu mana? Baitullah. Betul sekali. Kemudian yang ketiga, kita ambil yang ketiga ya. Yang ketiga adalah rukun sholat. Nah, rukun sholat ini ada 13. Apa saja? Yang pertama, niat. Ya, segala sesuatu harus ada niatnya. Seperti hadisnya punya gimana? Innama a'malu bin niat. Betul sekali. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga adalah takbiratul ihram. Yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah. Kalau yang yang kelima, ruku dengan tumakninah. Yang keenam, i'tidal. Yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumakninah. Jadi yang ketujuh sujud 2 kali dengan tumakninah. Baru yang kedelapan tadi duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Yang kesembilan duduk tasyahud akhir. Yang ke-10 ini membaca tasyahud akhir. Yang ke-11 membaca sholawat atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-12 mengucapkan salam yang pertama.
Dan yang ke-13 adalah tertib. Tertib artinya berurutan. Selanjutnya kita ambil yang ke-4. Kita buka. Materi yang ke-4 adalah sunah-sunah sholat. Ya, sunah-sunah sholat ini ada 11 ya, ada 11. Yang pertama adalah, bisa dibaca ini, mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Gimana bacanya? Allahu Akbar. Ya. Yang kedua ini, bersedekap ketika berdiri. Yang ketiga adalah membaca iftitah setelah takbiratul ihram. Yang keempat, ini membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Fatihah. Yang kelima, membaca surat Al-Quran, membaca surat dalam Al-Quran atau ayat-ayat dalam Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah. Yang keenam, mengangkat kedua tangan ketika ruku, ketika akan ruku, ketika i'tidal, dan ketika bangkit dari duduk tasyahud awal. Kemudian yang ketujuh adalah membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Yang ke-8 adalah membaca kunut di dalam sholat subuh. Yang ke-9 duduk iftirosh, yaitu ketika duduk di antara dua sujud dan ketika tasyahud awal. Yang ke-10 duduk tawaruk ketika tasyahud akhir. Dan yang ke-11 yaitu membaca salam yang kedua dengan menoleh ke kiri. Ya. Yang terakhir, kita buka yang terakhir. Nah, yang terakhir ini adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, ada hal-hal yang bisa membatalkan sholat kita anak-anak. Contohnya, ini ada 10 ya. Daftarnya ada 10. Yang pertama yaitu, ini dibaca, tidak melakukan salah satu rukun sholat. Tadi rukun sholat ada berapa? Ada 13. Yang kedua yaitu berbicara kecuali bacaan sholat dengan disengaja, itu batal. Yang ketiga, melakukan gerakan-gerakan yang berlebihan kecuali gerakan sholat dengan disengaja atau berulang-ulang. Jadi gerakannya lebih dari 3 kali itu dapat membatalkan sholat. Yang keempat adalah terkena hadas, mengalami hadas kecil atau hadas besar. Yang kelima, terkena najis. Yang keenam, yaitu terbukanya aurat dengan disengaja. Tadi sudah tahu ya, auratnya pria dan auratnya wanita. Sekarang yang ketujuh, makan dan minum walau sedikit. Jadi anak-anak ketika sholat biasanya sukanya makan permen, ketika sholat tidak boleh makan permen. Atau ketika minum sedikit guru tetap batal. Kemudian ini yang ke-8, niat untuk keluar sholat. Jadi ketika kalian niat untuk keluar sholat, maka sholat kalian juga batal. Yang ke-9 adalah membelakangi kiblat. Jadi ketika sholat tidak menghadap kiblat, justru membelakangi kiblat, itu salah. Jadi nanti sholatnya tidak sah atau batal. Dan yang terakhir adalah ini, tertawa berlebihan. Ayo, siapa yang suka kalau sholat tertawa sama temennya? Dikurangi ya, jangan dilakukan, nanti sholatnya bisa tidak sah, batal. Ya, sudah habis. Sudah habis materinya. Tapi ini belum selesai dengan media. Di belakang media masih ada lagi. Nah, ini di belakangnya ada amplop-amplop
yang berisi soal yang harus kita kerjakan. Sebelumnya kalian nanti berdiskusi dengan teman-teman di sampingnya, teman sebangku ya, untuk mengerjakan tugas ini. Nah, di setiap amplop-amplop ini, misalnya amplop warna ungu, ini terdapat surat ya. Surat ini dari satu amplop, suratnya bukan cuma satu, jadi banyak. Jadi jangan khawatir tidak kebagian ya. Iya, sekarang diambil antri perwakilan satu bangku mengambil satu. Iya. Mas Angga mau apa? Warna hijau ya? Iya, ini. Sudah dapat semuanya? Ada yang belum dapat? Iya, sudah dapat semuanya ya. Baik, sekarang dikerjakan ya. Kalau ada yang belum paham, bisa ditanyakan. Tugasnya itu membuat peta konsep atau bagan tentang materi yang kalian dapatkan di situ. Contohnya, Mas Angga dapat apa? Dapat syarat wajib sholat. Oh, berarti nanti Mas Angga sama Mbak Alia ya di sampingnya ya, membuat bagan atau peta konsep tentang syarat wajib sholat ya. Bisa dipahami? Iya. Ayo mulai dikerjakan dari sekarang, waktunya 15 menit. Baik, sudah 15 menit. Sudah selesai semuanya kah? Bagannya? Oh sudah, bagus. Kerjanya hebat-hebat semua ya. Cepat sekali membuatnya. Ayo sekarang waktunya untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil bagannya. Siapa yang mau maju dulu? Kelompoknya siapa? Oh iya, kelompoknya Mbak Fitra. Iya, ayo Mbak Fitra maju. Sudah selesai. Terima kasih Mbak Fitra dan juga Mbak Angel atas penampilannya. Kita beri tepuk tangan. Iya, ada lagi yang mau maju? Iya, sini maju. Alhamdulillah sudah maju semuanya ya. Tampilannya hebat-hebat. Sekarang Ibu akan memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu sholat adalah amalan yang paling utama, amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah di hari kiamat. Ya, apabila amal ibadah sholatnya bagus, berarti amal-amal yang lain dianggap bagus. Apabila amal yang sholatnya itu kurang bagus, maka amal-amalan yang lain dianggap kurang bagus. Sholat dapat membersihkan dosa. Oleh karena itu, kita harus sungguh-sungguh untuk mempelajari sholat, yaitu dengan mempelajari ketentuan-ketentuan dalam sholat. Ada berapa tadi ketentuannya? Ada 5. Yang pertama yaitu syarat wajib sholat. Yang kedua, syarat sah sholat. Yang ketiga, rukun-rukun sholat. Yang keempat, sunah-sunah sholat. Dan yang kelima, hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, anak-anak, sudah 5 yang kalian pelajari dan kalian insya Allah sudah bisa semua ya, materinya sudah paham. Nah, manfaatnya dari kita belajar ini apa? Manfaatnya agar anak-anak bisa mempraktekkan sholat di rumah, di sekolah, atau di tempat-tempat ibadah dengan baik dan benar. Tahu syarat sahnya, tahu syarat wajibnya, tahu sunah-sunah sholatnya, tahu rukun-rukunnya, dan tahu hal-hal yang membatalkan sholat. Itu manfaatnya ya. Bisa dipraktekkan di rumah. Senyum-senyum. Baik, sekarang tugasnya kalian di rumah. Ibu kasih tugas. Tugasnya yaitu praktek sholat maghrib, dibimbing oleh ayah atau ibunya di rumah, di video dan dikirim di grup WA. Apa tugasnya? Praktek sholat maghrib, dibimbing oleh ayah atau ibunya, terserah, di video dan dikumpulkan di mana? Ayo Mas Angga kelihatannya ngantuk. Di mana Mas? Di grup WA. Iya, pinter, betul. Untuk materi yang akan kita pelajari minggu depan, sekarang kita bahas materi yang akan kita pelajari minggu depan, yaitu mengenai sholat
berjamaah. Untuk itu, Ibu berharap anak-anak sudah membacanya di rumah ya, sudah mulai dibaca agar bisa paham untuk bekal belajar kita minggu depan. Nah, itu tadi anak-anak materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat dan barokah. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.